Keputusan paling mengejutkan buat semua pihak. Sintayong memutuskan tak akan memanggil pemain baru untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong dikabarkan bakal memanggil pemain yang biasa telah dipanggil. Meski untuk prediksi pemain yang dipanggil tentu akan mengalami perubahan daripada laga FIFA Matchday periode September lalu. Hal ini karena saat FIFA Matchday lalu, Sintayong membagi dua tim yakni Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, ajang FIFA Matchday yang berlangsung di Surabaya September lalu berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Sehingga pemain Timnas Indonesia hanya diikuti oleh pemain senior yang sudah menjadi langganan skuad Garuda seperti Mark Klok dan lainnya. Namun beberapa pemain andalannya yang masih berusia di bawah U23 memperkuat Timnas U23 Indonesia di Solo. Untuk itu dalam laga menghadapi Brunei Darussalam kemungkinan Sintayong bakal kembali memanggil pemain yang sama. Tetapi pemain-pemain itu akan ada campuran dari senior hingga pemain muda. Dengan keputusan itu, Sintayong bakal dikabarkan tak akan memanggil pemain baru. Padahal selama libur dari kegiatan Timnas Indonesia, Sintayong juga melakukan pemantauan pemain ke Liga 1. Sintayong menjadi juru taktik Timnas Indonesia yang paling sering terlihat memantau pertandingan Liga 1 langsung di stadion. Hal ini karena Sintayong ingin melihat dan mencari pemain-pemain baru yang bakal bisa memperkuat tim merah putih. Meski telah keliling memantau pemain, ternyata Sintayong justru memutuskan hanya memanggil pemain lama. Tentu saja ini menjadi sorotan karena di Liga 1 sendiri belakangan banyak pemain-pemain muda yang bagus dan cukup mentereng. Namun Nova telah mengatakan bahwa Sintayong memanggil pemain-pemain yang sudah biasa menjadi langganan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Nova mengungkapkan bahwa pemain yang dipanggil untuk Timnas Indonesia dipastikan hanya 25 nama. Tentunya pemain yang dipanggil ini bakal pemain terbaik tanah air. Dengan keputusan itu, tentu saja banyak pihak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi langkah terbaik, atau justru ini nantinya bisa merugikan Timnas Indonesia. Lawan Brunei Darussalam jadi laga penting. Sintayong buat keputusan nekat yang bisa rugikan Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam ini memang menjadi laga penting. Sebab tim yang lolos dalam laga ini dipastikan bakal mendapatkan tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam putaran kedua di grup F sudah menunggu lawannya, yakni Irak, Vietnam, dan Filipina. Dengan begitu pertandingan ini menjadi laga penting baik untuk Timnas Indonesia maupun Brunei Darussalam. Perjuangan tim asuhan Sintayong sendiri bakal dimulai pada 12 Oktober. Untuk menghadapi dua laga itu, Sintayong ternyata sudah mendata siapa saja pemain yang bakal dipanggil. Walaupun untuk nama pemainnya belum diumumkan langsung oleh PSSI. Tetapi asisten pelatih Timnas Indonesia atau asisten Sintayong, Nova Arianto, membeberkan bahwa nama pemain yang bakal dipanggil sudah ada. Namun nama-nama pemain ini akan diumumkan langsung oleh PSSI nantinya. Meski belum diumumkan langsung siapa saja pemain yang dipanggil, keputusan Sintayong sudah mendapat sorotan dari netizen atau pecinta sepak bola tanah air. Keputusan yang telah diambil oleh Sintayong persiapan singkat. Sebenarnya bukan ciri khas Sintayong dalam membentuk tim terbaiknya untuk menghadapi event. Sintayong memang dikenal lebih suka menjalani persiapan jangka panjang. Namun untuk menghadapi Brunei Darussalam ini, Sintayong hanya akan mempersiapkan pemain dalam waktu singkat. Sepertinya keputusan ini sudah final bahwa Timnas Indonesia akan menjalani persiapan atau pemusatan latihan lebih singkat. Sebab para pemain direncanakan bakal dikumpulkan di Palembang pada 9 Oktober untuk menghadapi Brunei Darussalam. Keputusan ini tentu saja membuat Timnas Indonesia hanya akan memiliki waktu persiapan sedikit. Meski persiapan tim merah putih dipastikan sedikit.
Nova membeberkan bahwa sang pelatih Shin Tae-yong tentu saja bakal memanggil pemain terbaik untuk menghadapi Brunei Darussalam. Meski dengan keputusan singkat dan memanggil pemain terbaik bakal banyak resiko yang dihadapi timnas Indonesia. Salah satunya terkait chemistry antar pemain hingga adaptasi pemain abroad yang bakal datang ke Indonesia. Dalam persiapan timnas Indonesia yang hanya memakan waktu 4 hari tepat sebelum menghadapi Brunei Darussalam. Hal itu ditakutkan bakal merugikan skuad Garuda. Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Jay sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Jay Itzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk Football Club Eindhoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela timnas Indonesia akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Dengan pengalamannya saat ini, dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jay Itzes saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Italia Venezia. Musim ini dia bermain penuh dalam 8 pertandingan di timnya tersebut. Dia musim lalu masih membela tim asal Belanda Go Ahead Eagles dan mencatatkan 32 penampilan di sana.